Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu, Sio Naga, di bulan November 2021. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik, tapi kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama. Kita ambil kartu untuk kamu, Sio Naga. Di sini ada kartu salib. Kartu salib negatif. Kartu salib bisa juga pertanda mungkin keadaan kamu sekarang ini tidak baik-baik saja. Ada masalah yang menghalangi kamu. Ada beban pikiran yang berat. Ada sesuatu yang mungkin membuat kamu trauma. Ya. Kartu salib, kartu karma. Artinya kamu harus punya kesabaran yang lebih untuk melewati di bulan November ini. Jangan gampang putus asa. Jangan gampang mengambil keputusan. Jangan ceroboh. Oke? Kalau seandainya keuangan kamu bermasalah, kamu harus tetap berpikir jernih. Mungkin ada kebutuhan yang mendesak. Mungkin kamu terlilit hutang, atau ada hal yang membuat kamu merugi. Ya. Hati-hati bersikap, hati-hati mengambil keputusan ataupun memilih sesuatu. Jangan hanya mengikuti keinginan. Pertimbangkan. Semua hal yang terburu-buru akan membuat keadaan akan jauh lebih buruk. Jadi berusahalah tenang ketika kita menghadapi apapun masalah di bulan November ini. Hati-hati. Jangan berspekulasi. Takutnya kamu mengalami kerugian yang besar. Kita lihat kartu berikutnya ya. Kalau ini tentang kesehatan, warning buat kamu. Kamu harus merespon apapun signal yang datang dari tubuh kamu. Segala sesuatu yang tadinya tidak berbahaya, kalau dibiarkan akan menjadi bahaya. Perhatikan kesehatan kamu. Mungkin sedikit terganggu ya. Di sini ada kartu menara. Jadi orang itu lebih baik kita terbuka. Jadi orang lebih baik apa adanya. Jangan memendam di dalam hati. Jangan selalu menyimpulkan sesuatu. Ya. Bukalah pikiran. Ujian itu datang, tujuannya pasti baik. Tujuannya untuk membuat kita mungkin lebih kuat. Ya, mungkin tujuannya untuk membuat pribadi kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Nggak boleh kita ego, jangan sombong. Kita pasti butuh orang. Jangan berpikir bahwa saya nggak butuh orang. Tidak. Hidup ini berdampingan. Ya, ketika kita merasa lebih tinggi dari orang lain, justru kita akan mempersulit diri kita sendiri. Kartu menara bisa juga mewakili keinginan kamu untuk ada peningkatan hidup. Ya, kamu berharap akhir tahun ini bisa kamu lewati dengan tenang. Tapi karena ada kartu salib ini, sepertinya ada
karma buruk yang berbuah. Ya, artinya apa? Ada kesusahan, ada kesulitan. Kalau kamu melakukan sesuatu, mungkin ada halangan. Kalau kamu misalnya berdagang, mungkin kamu akan mengalami kerugian. Kalau kamu bekerja, bisa jadi kamu bermasalah di tempat kerja. Ya, entah dengan bos kamu ataupun dengan teman kerja kamu. Hati-hati. Ketika kamu mengutamakan keegoisan kamu akan banyak kehilangan hal-hal yang penting dalam hidup kamu. Jangan sampai kinerja kamu turun. Ya. Atasan pasti menilai hasil kerja kamu. Lakukan dengan bertanggung jawab supaya tidak mengecewakan hasilnya. Mungkin di sebagian sio naga ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin bisnisnya bermasalah. Mungkin hubungan asmara juga tragis ya, menyakitkan. Entah kamu ditinggalkan atau kamu meninggalkan seseorang. Seperti itu. Ada ujian yang berat. Di sini kita lihat kartu menara bermirror dengan kartu apa? Kartu matahari. Ini bagus loh, positif. Memang di sini kartunya negatif, tapi ketika didampingi oleh kartu positif, artinya apa? Masih ada harapan. Ya, kalau kamu merasa terpuruk, jangan berlarut-larut, karena di sini ada kartu matahari, lambang kehidupan. Habis gelap terbitlah terang. Seperti itu, ada matahari. Ya, jadi kesedihan kamu, mungkin kamu kehilangan kesempatan, mungkin kamu kehilangan pekerjaan, atau kamu kehilangan bisnis kamu yang merugi gitu ya. Saya melihat memang ini jalan dari alam semesta. Ada pelajaran hidup yang diberikan alam semesta ke kamu. Jalan karma. Tidak satu orang pun bisa memutuskan tali karma. Ya. Kalau memang kita harus mengalami, menjalani, melewati hal-hal yang buruk, ya itu memang kita harus lalui. Tidak bisa tawar-menawar. Harus punya kesabaran yang lebih. Ya. Ketika kita berharap ada peningkatan dalam hidup kita, ya kita harus menghindari karma-karma yang buruk. Belajarlah untuk menambah karma baik kita untuk melakukan hal-hal kecil kebaikan. Sesama ataupun ke makhluk hidup yang lainnya. Belajarlah untuk ulas asih. Ya. Tanamlah sekecil apapun hal baik supaya karma baik kita bertumbuh. Ya, makin banyak karma baik, kita akan diberi kemudahan oleh alam semesta. Kita akan terhindar dari kesulitan-kesulitan ekonomi. Ya. Kalau kamu pernah patah hati, dikecewakan, saya melihat akan ada kehangatan, akan ada seseorang yang membuat kamu bergairah lagi, semangat lagi, ya, membuka diri di sini. Jangan terperangkap di masa lalu yang membuat kamu tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Ketika kita berhubungan dengan seseorang dan kita tidak bisa bertahan, artinya apa? Bukan kita yang salah, bukan nasib yang buruk, tapi memang kita tidak berjodoh. Mungkin hanya sampai di situ saja hubungannya, ya, tali karmanya. Kalau terputus, ya belajar ikhlas. Ketika kehilangan, berarti itu pertanda bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Paham ya? Kita ambil kartu berikutnya. Pohon karma. Tapi ini pohon karma kalau menanyakan tentang pekerjaan, ya, tentang bisnis. Walaupun mungkin keadaan tidak terlalu baik, saya melihat, ya, apa yang kamu lakukan mungkin pelan-pelan akan bertumbuh. Ya, tujuan alam semesta memberi kita pelajaran hidup itu ya pasti tujuannya membuat kita lebih kuat, lebih kokoh seperti pohon ini. Ya. Orang yang banyak pengalaman hidupnya pasti dia akan jauh lebih bisa mengendalikan dirinya. Ya, tidak egois, tidak sombong, tidak khawatir atau tidak depresi ya ketika dia mengalami masalah ya. Dia tetap kuat. Jatuh ya bangun lagi.
Gagal ya coba lagi. Seperti itu. Di sini ada kartu bintang. Alam semesta menuntun langkah kamu. Ada matahari, ada bintang. Siang dan malam hidup kamu akan diterangi. Kartu salib ini, kartu negatif yang pertama ini menandakan bahwa dengan kejadian yang terjadi dalam hidup kamu justru membuat kamu menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya. Ketika kamu bisa membuka pikiran kamu, membuka hati kamu, kamu akan menemukan hal yang lebih baik lagi. Ini pertanda ada kehidupan. Ya, masa-masa sulit ini di kartu salib ini akan terlewati. Seperti itu. Ya. Lihat di sini pohon karma. Kamu sudah ditakdirkan untuk menjadi orang yang semakin bertambah umurnya, kehidupannya akan semakin baik. Oke. Kalau menanyakan tentang hubungan, ketika kamu kehilangan seseorang, kamu akan menemukan orang baru. Bahkan kamu akan menemukan jodoh kamu. Bukalah diri kamu. Ya. Ketakutan, kecemasan kamu tidak beralasan karena di sini ada kartu negatifnya cuma 1, tapi didampingi oleh 4 kartu positif. Artinya apa, Jeng? Pengaruh kartu negatif itu tidak terlalu mempengaruhi karena banyak kartu positifnya. Ini nggak akan terjadi ke semua shio naga ya, karena ini bukan personal reading, ini general. Ya, jadi bijak dalam menyikapinya. Saya sudah membuka pendaftaran untuk khusus prediksi tahun baru 2022. Bagi yang mau mendaftar silakan ya. Setiap tahun ada kenaikan konsultasi dengan Jeng Ponda. Ya. Setiap tahun naik 500.000. Jadi untuk prediksi di tahun baru 2022 biaya konsultasi jadi 2,5 juta rupiah. Ya. Kita harus menyambut pergantian tahun ini dengan energi yang positif ya. Hilangkan keraguan-raguan, tinggalkan ya. Kejadian-kejadian di 2021 yang tidak menyenangkan, anggap saja itu pelajaran hidup. Jadilah orang yang penuh dengan energi positif, optimis. Badai pasti berlalu, habis gelap terbitlah terang. Oke? Tetap jaga hati, tetap ulas asih ke semua makhluk hidup. Ya? Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.